bisa meneruskan pertanyaan kolom chat. Insyaallah akan kami bacakan. Poin yang terakhir dari poin ke-6, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita dapatkan termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga kaum muslimin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah setelah bersama kita, kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Ya Tuhan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat, rekan-rekan di Oman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, fikih al-asma al-husna sebagai salah satu upaya kita, usaha kita untuk lebih mengenal dekat terhadap Rabb kita, pencipta kita yang kita semua akan bertemu dengannya di akhir penghujung kehidupan kita, ya, di hari kiamat kelak. Maka kita berusaha mengenal sifat-sifat Rabb kita dan nama-namanya agar kita bisa beribadah kepadanya dengan lebih baik, beriman kepadanya dengan lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua nama, Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Musawwir. Al-Bari artinya yang mengadakan, yang maha mengadakan. Itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir yaitu yang maha memberi bentuk, yang maha memberi bentuk atau rupa. Baik. Kedua nama ini tergabung dalam satu ayat, ya, dalam surat Al-Hasyr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir lahul asma'ul husna. Dalam surat Al-Hasyr ayat 24, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, dan dialah Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Kemudian Al-Bari, sang yang mengadakan. Yang mengadakan. Al-Musawwir yang membentuk. Lahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang terindah. Sebenarnya tiga makna ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ini semua terkait dengan proses penciptaan. Dan maknanya semuanya mirip, ya, tetapi ada spesifik yang makna salah satunya di antara yang lainnya. Saya sebutkan aja pendapat sederhana, artinya secara singkat untuk kita memahami ayat ini. Wallahul khaliqu al-bari wal musawwir al-asmaul husna. Al-Khaliq di sini, Al-Khaliq dalam ayat ini maknanya adalah al-muqaddir, yang mentakdirkan. Al-muqaddir yaitu yang mentakdirkan. Karena Al-Khaliq maknanya bisa dua, bisa artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan bisa artinya mentakdirkan, ya. Yes. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Padahal tidak bisa kita artikan sebaik-baik pencipta Al-Khaliqin di sini, karena pencipta cuma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mencipta selain Allah. Maka makna dari fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baik pentakdir, sebaik-baik pentakdir. Hal ini karena sebelum Allah mencipta, tentunya Allah mentakdirkan terlebih dahulu, ya, mentakdirkan, mengkadarkan, yang mentakdir atau yang mengkadarkan, menentukan kadar, kemudian yang istilahnya menarsitek terlebih dahulu, ini maknanya, ya, mengarsitek terlebih dahulu
apa bahasa Indonesia ya? Intinya menyiapkan terlebih dahulu semuanya, merencanakan ya, merencanakan. Hal ini kenapa? Karena Al-Khaliq bisa makna dua, tadi sudah disebutkan. Al-Khaliq ya bisa dua makna, mengandung dua makna. Yang pertama, Al-Khaliq artinya Al-Mujid, yang mengadakan, yang mencipta, yang mengadakan. Yang kedua, Al-Khaliq bisa maknanya Al-Muqaddir, yang merencanakan. Itu memberi kadar, ini namanya. Ini contohnya yang ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallah ahsanul khaliqin." Maka di sini ahsanul khaliqin maknanya ahsanul al-muqaddirin. Sebaik-baik yang memberi, yang merencanakan ialah Allah Subhanahu wa taala, yang beri kadar, merencanakan, namanya al-khaliq. Adapun mencipta, maka ini seperti Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit. Inni khaliqun basharan misalnya. Khaliqun basharan. Allah khaliqu kulli syai'. Jadi al-khaliq bisa maknanya dua, yaitu menciptakan atau yang mentakdirkan, maksudnya merencanakan. Nah, untuk al-khaliq dalam ayat ini, dalam surat Al-Hasyr ayat 24, wa huwallahul khaliqul, ini al-khaliq, al-bari'ul musawwir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq maknanya adalah al-muqaddir. Ini disebut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab seorang penyair berkata, ini ya, ini makna ini, saya contohkan. Penyair berkata, qala syair, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaum, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'du al-qaumi yakhluqu thumma la yafri. Yakhluqu thumma la yafri. Ini penyair berkata demikian. Artinya apa? Sungguh engkau, wala anta tafri, engkau mengeksekusi, al-faryu artinya mengeksekusi, ma khalaqta, apa yang kau rencanakan. Adapun sebagian kaum dan sebagian orang hanya merencanakan, tidak bisa mengeksekusi, hanya merencanakan namun tidak bisa mengeksekusi. Mengeksekusi. Nah, ini cara bahasa Arab. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya al-khalq itu terkadang maknanya adalah ini, yang merencanakan. Sebagian datang dalam syair ini. Wala anta tafri ma khalaqta. Wala anta tafri, engkau, tafri itu masih faryu, artinya engkau mengeksekusi apa yang telah engkau rencanakan. Wa ba'du al-qaumi yakhluqu thumma la yafri. Adapun sebagian orang hanya merencanakan namun tidak bisa mengeksekusi. Taib, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi al-khalq maknanya bisa mencipta, bisa artinya mentakdirkan. Nah, adapun dalam ayat yang dimaksud dalam makna ini, yang merencanakan, mentakdirkan, kita bawakan kepada ayat ini, perhatikan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Gampangannya, al-khaliq sebelum Allah mencipta, Allah mentakdirkan terlebih dahulu, berencanakan. Di sini al-khaliq artinya al-muqaddir, yang mentakdirkan, yang menentukan atau merencanakan. Al-bari ini maknanya adalah yang mengeksekusi, ya. Yang mengeksekusi, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita nukilkan ya. Sebentar. Di sini dalam dinukil oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah, dia berkata,
Ibnu Katsir berkata al-khalqu at-taqdir wal bar'u huwa al-faryu. Yang jadi al-bar'u di sini sama dengan al-faryu. Al-faryu huwa at-tanfidz, sama dengan at-tanfidz. At-tanfidz yaitu yang mengeksekusi. Jadi Allah mentakdirkan sebelum mencipta, kemudian Allah mengeksekusi. Apa ini maksud mengeksekusi? Maksudnya adalah dari tiada menjadi ada. Inilah artinya al-bari. Baru kemudian ketika proses dari tidak ada menjadi ada dalam bentuk, maka disebut al-musawwir, yang bentuk. Yang di mana makhluk yang dari tidak ada menjadi ada dibentuk. Jadi al-musawwir sama dengan yang memberi bentuk. Maka inilah makna lebih spesifik dari al-khaliq, al-bari, al-musawwir jika datang secara bergandengan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, dialah Allah al-khaliq, maksudnya mentakdirkan, merencanakan sebelum menciptakan. Al-bari yang mengeksekusi dari tidak ada, dari rencana menjadi nyata. Dari rencana menjadi nyata. Al-musawwir yang ketika proses menjadikan dari rencana menjadi nyata, maka dalam bentuk tertentu, itulah al-musawwir. Maka itulah makna secara global tentang tiga nama ini, al-khaliqul bari'ul musawwir. Al-khaliqul bari'ul musawwir. Baik. Dawin? Ini apa? Tapi sekarang kita masuk pada makna lebih spesifik, karena al-khaliq dan al-khalaq sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Al-khaliq, al-khalaq dengan makna lebih spesifik kepada Maha Pencipta. Sekarang kita masuk pada al-bari. Al-bari, ya. Al-bari datang dalam Al-Qur'an, ya, 3 kali dalam Al-Qur'an. Tiga kali disebutkan. Satu disebut dalam satu ayat, yang dua disebut dalam satu ayat juga, ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, surah Al-Hasyr 24. Al-Hasyr ayat 24 tadi. Wallahul khaliqul, huwallahu al-khaliqul al-bari'ul musawwir. Perhatikan sini al-bari. Al-bari'ul musawwir. Ya. Dialah Allah yang mentakdirkan, al-bari yang jadi tidak ada menjadi ada, kemudian memberi gambar, memberi bentuk. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah 54. Ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijla." Wahai, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Bittikhadikumul ijla, ketika kalian membuat sapi untuk kalian sembah, sapi dari emas, sebagaimana kisah Bani Israel bersama Nabi Musa. Mereka bikin sapi dengan saran dari Samiri, kemudian mereka bikin sapi dari emas, kemudian mereka sembah. Kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Ila bari'ikum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dzalikum khairul lakum. Kata Nabi Musa, maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, pada pencipta kalian. Bertobatlah kepada pencipta kalian. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Kita bertobatlah kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum. Di sini ada faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum.
bunuhlah diri kalian. Jadi mereka bertobat dengan disuruh membunuh diri. Bertobatlah kepada pencipta kalian Al-Bari. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu yang demikian itu lebih baik bagi kalian inda bari'ikum, di sisi Rabb kalian. Sisi pencipta kalian. Di sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan menjelaskan perbuatan kalian sangat keji. Bagaimana kalian menciptakan, menyembah sesuatu yang kalian ciptakan, sementara kalian tidak menciptakan, tidak menyembah yang menciptakan kalian. Perhatikan, sapi, ini Bani Israel. Bani Israel. Gampangannya Bani Israel mencipta sapi. Mereka yang bikin sapi dari emas. Kemudian Allah mencipta Bani Israel. Nah, seharusnya wahai kalian Bani Israel, harusnya kalian menyembah ke Allah, menyembah ke Allah, menyembah pencipta. Harusnya bukan menyembah yang kalian ciptakan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam menjelaskan itu salah total. Makanya Nabi Musa mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Sungguh kalian telah berbuat zalim ketika membuat sapi dari emas kemudian kalian sembah. Ya. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada pencipta kalian. Harusnya kalian sembah, hanya menyembah pencipta, bukan malah menyembah sapi. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Di sini Al-Bari maknanya adalah pencipta, ya. Al-Bari maknanya pencipta. Dari sini para ulama menyebutkan makna Al-Bari secara maknanya secara istilah ada beberapa pendapat. Di antaranya Al-Bari maknanya adalah Al-Mujid, Al-Mubdi', Al-Mujid, yang mengadakan. Ini tadi yang sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq yang merencanakan, mencanangkan, menentukan kadar-kadarnya. Kemudian Al-Bari yang mengeksekusi dari tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir ketika dieksekusi dalam bentuk tertentu. Jadi Al-Bari ini maknanya yang mengadakan. Ini makna yang pertama. Maka ketika itu Al-Bari itu mirip dengan Al-Khaliq. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Bari sama dengan alladhi yafsil. Al-Bari sama dengan alladhi yafsil, yaitu yang memisahkan, yang membedakan satu makhluk dengan yang lainnya. Ya. Ay mayyaza ba'dahu an ba'd. Ya. Karena Al-Bari dari Al-Bur', Al-Bur' maknanya al-qata' wal fasl. Ini pendapat kedua. Bahwasanya Al-Bari maknanya adalah yang membedakan satu dengan makhluk yang lainnya. Yang ketiga, Al-Bari juga diartikan oleh sebagian ulama, yaitu yang menciptakan manusia dari tanah. Yang menciptakan manusia dari tanah, ya. Karena di antara makna Al-Bari, dari Al-Bari maknanya turab, Bari maknanya turab, jadi tanah. Al-Bari berarti yang menciptakan manusia dari tanah, ya.
Pendapat yang keempat disebut Zamakhsyari ini karena al-bari sama dengan at-turab. Maka ada pendapat ketiga, al-bari ya dari turab, maka maknanya yang menciptakan manusia dari tanah. Pendapat yang keempat, al-bari disebut oleh Zamakhsyari yaitu yang menciptakan makhluk bari'an minat tafawud. Yang menciptakan makhluk bari'an. Bari'an maksudnya bebas dari kepincangan, ketimpangan. Sehingga menafsirkan bahwasanya Allah disebut al-bari yaitu menciptakan makhluk dengan tidak timpang, tidak cacat, sempurna, manusia dengan bentuknya, hewan dengan bentuknya. Ini di antara makna al-bari, 4 makna al-bari dalam istilah ya, dalam istilah. Jadi ada yang artinya al-bari yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ada yang mengatakan al-bari artinya dari al-fasil yang membedakan satu dengan yang lain, makhluk satu dengan yang lainnya. Kalau dari al-bar artinya al-faslu, ada yang mengatakan al-bari artinya menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah karena al-bari maknanya turab. Yang keempat, bari artinya seorang dikatakan bari'a, berlepas diri dari sesuatu, artinya Allah menciptakan makhluk bari'an, makhluk tersebut terlepas dari ketimpangan. Jadi semua ciptaan Allah tidak ada yang timpang, tidak ada yang cacat. Sunallahul ladzi atqana kulla syai'. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu dengan profesional semuanya. Tapi ini adalah al-makna al-bari. Baik, kita lanjut pada nama yang terakhir yaitu tentang al-musawwir. Dah. Baik, sekarang kita masuk al-musawwir. Al-musawwir datang Al-Quran cuma satu ya. Dalam Al-Quran datang dalam 2 bentuk. Dalam Al-Quran yang pertama dalam bentuk nama. Ya tadi ayat yang sering kita ulang-ulang, huwallahul khaliqul bari'ul al-musawwir lahul asmaul husna. Ini dalam surat Al-Hasyr 24. Yang kedua datang dalam bentuk makna fi'il. Dalam bentuk fi'il atau kata kerja, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum. Contoh, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dalam surat Al-Imran. Dialah Allah yang memberi bentuk kepada kalian yang Allah kehendaki. Di sini yusawwirukum yaitu membentuk kalian. Yang membentuk kalian. Dalam rahim kaifa yasha, bentuk yang dia kehendaki. Bentuk yang ia kehendaki. Ini ayat di antaranya. Ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang telah membentuk kalian. Fa ahsana suwarakum, kemudian dia perindah bentuk kalian. Allah yang membentuk kalian. Dan Allah indahkan bentuk kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah, fi ayyi surati ma syaa rakkabak, yang mana mirip, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki ya. Allah susun kalian
dalam bentuk yang Allah kehendaki. Allah susun kalian, Allah susun engkau. Nah, ini 3 ayat yang terkait dengan makna surah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta makhluknya dengan bentuk tertentu, subhanallah, ini menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya ya, beda antara al-khaliq, al-badi, al-musawwir. Jadi al-khaliq merencanakan, menentukan kadar-kadarnya. Kemudian al-bari mengeksekusi dari perencanaan menjadi di alam nyata, al-bari. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-bari mengeksekusi, seperti firman Allah, saya lupa tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali sudah tercatat dari Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami barikan, yaitu sebelum kami eksekusikan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya mudah bagi Allah. Allah mencipta, Allah merencanakan dulu. Karena kita tahu Allah memiliki sifat ilmu, sebelum mencipta pasti Allah sudah rencana, Allah berilmu dan semuanya. Setelah itu Allah eksekusi, namanya al-bari. Eksekusi dalam suatu bentuk namanya al-musawwir, al-musawwir. Dari sini kita lihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah iman kepada nama Al-Musawwir? Atau sebelumnya Al-Taswir ada dua model sebelumnya. At-Taswir, Allah membentuk kita, bentuk manusia dengan 2 model. Yang pertama membentuk Adam alaihissalam dari tanah. Ya, dari tanah ya. Yang kedua, ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnakum", perhatikan. "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu." Di Adam. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kalian. Lihat, kami menciptakan kalian. Tsumma sawarnakum, kami bentuk kalian, maksudnya dari tanah. Kemudian kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam. Maka sujudlah kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Ya. Jadi ini terkait dengan Adam. Jadi di sini Allah mengatakan kami telah menciptakan kalian, maksudnya manusia dari Adam. Tsumma sawarnakum, kalian bentuk Adam. Di sini kami membentuk kalian, membentuk Adam. Dari apa? Tentu dari tanah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun." Kami akan ciptakan manusia dari salsal, dari min hama'im masnun, dari tembikar yang terbuat dari tanah yang berubah baunya. Jadi Adam dibuat dari tin. Dari tin dicampur dengan air, dari Allah mengambil tanah dari berbagai macam permukaan bumi. Allah gabungkan, Allah campur dengan air, maka menjadi tin, yaitu air yang bercampur dengan tanah. Kemudian Allah bentuk tembikar, bentuk Nabi Adam. Kemudian Allah tiupkan ruh, maka jadi Adam. Yang bentuk Adam dari tanah menjadi bentuk Adam yang begitu sempurna, begitu indah, dengan tinggi 30-60 hasta, ya, dengan tampan yang luar biasa. Nabi Adam alaihissalam adalah Allah. Allah menciptakan dengan kedua tangan. Ini adalah membentuk manusia. Yang proses pertama bentuk Adam. Proses pertama. Adapun yang kedua, pembentukan manusia secara umum, rupa manusia secara umum.
adalah yaitu di rahim, dari air mani plus ovum sel telur, ya. Allah sebut dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Imran ayat 11. Sudah tadi kita sebutkan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kalian dalam rahim dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan apa yang Allah kehendaki. Dan juga tadi fi ayyi suratin syaa rakkabak. Juga tadi dalam surat saya catat. Dalam surat Al-Infitar ayat 8. Al-Infitar ayat 8. Dalam bentuk apa yang Allah kehendaki, dalam Quran surat Al-Infitar ayat 8. Jadi pembentukan Adam dengan kita berbeda, tidak sama. Kalau Adam dari tanah kemudian dibuat tanah dijadikan campur dengan air jadi tin, kemudian dibentuk dalam tembikar, kemudian ditiupkan ruh. Jadilah Adam. Makanya Adam berongga diciptakan dari tanah yang dibuat semacam tembikar. Kata Allah, inni khaliqun basharan min salsalin min hama'im masnun. Kami akan ciptakan manusia dari tembikar yang terbuat dari tanah yang sudah lama, yang sudah berubah baunya. Adapun manusia Allah bentuk secara umum selain Nabi Adam alaihissalam, kita ini Allah bentuk dalam rahim ibu kita. Taib. Apa faedah dari beriman kepada musawwir? Ini sudah Win? Taib. Faedah beriman kepada al-musawwir. Nama Allah Al-Musawwir, Maha memberi bentuk. Pada makhluknya. Yang pertama, dahsyatnya kekuasaan Allah, agungnya kekuasaan Allah. Dari mana ikhwan? Perhatikan sini, dari sisi pertama, berapa bentuk makhluk hidup. Subhanallah. Bentuk hidup sangat banyak bentuknya. Ada hewan dengan berbagai macam spesies hewan tersebut. Kemudian ada tumbuhan dengan berbagai macam spesies tumbuhan tersebut. Ada manusia dengan berbagai macam model manusia tersebut. Berapa bentuk makhluk hidup? Ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda mati. Siapa yang bentuk semuanya? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagian Allah membentuk semuanya. Kemudian perhatikan, setiap spesies ya, makhluk hidup pun memiliki bentuk yang khusus. Lihat manusia, contoh manusia. Manusia berapa jumlahnya sekarang? Miliaran. Manusia yang pernah hidup berapa miliar? Yang sedang hidup berapa miliar? Yang akan hidup sampai hari kiamat berapa miliar? Tidak ada yang sama. Semuanya beda. Semuanya beda. Wajahnya pasti beda, bentuknya beda, tidak ada sama.
Bisa jadi onderdil juga beda. Memang secara umum ya sama-sama punya jantung, sama-sama, tapi bentuknya berbeda. Tidak ada yang sama persis, tidak ada. Bagaimana Allah yang beri bentuk kepada mereka semua. Luar biasa, maha taswir, maha musawwir. Maka ini menunjukkan bahwasanya tentang agungnya dan dahsyatnya pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lihatlah bagaimana indahnya bentukan-bentukan Allah. Ya. Yang kedua, lihatlah betapa indahnya bentukan-bentukan makhluk Allah. Variatif. Bagaimana Allah membentuk misalnya manusia dengan begitu cantiknya, begitu tampannya, kemudian bunga begitu indahnya, kupu-kupu begitu indahnya, alam semesta begitu indahnya, luar biasa. Ini kita kalau bikin manusia bikin nggak bisa, ya, nggak bisa. Nggak bisa kita bikin kayak gitu, ya. Benar-benar Allah membentuk dengan luar biasa, ya. Maka hanya Allah yang bisa membentuk ini semua. Dialah Al-Musawwir, hanya Allah yang bisa membentuk ini semua. Melakukan ini semua. Tapi yang ketiga, semua ciptaan Allah sempurna, bentuknya semua bentukan ciptaan Allah sempurna. Semua bentukan Allah sempurna. Maka Allah melarang ada yang meniru-nirunya, ada yang mencoba meniru-nirunya. Dari sini Allah mengharamkan taswir. Allah mengharamkan membuat patung, membuat gambar makhluk bernyawa. Patung atau lukisan makhluk bernyawa yang boleh cuma tumbuhan, adapun makhluk bernyawa tidak boleh. Allah diantaranya dalam hadis qudsi, ini datang dalam apa namanya, hadis yang banyak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah indallah al-musawwirun." Yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamatlah musawwir, itu kan bikin kapung. Nah, dia menyaingi Allah, mencoba menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diazab dengan azab yang sangat pedih di sisi Allah karena al-musawwir, meniru Allah dalam membentuk, memberi bentuk dalam bentuk 2 dimensi, dalam bentuk 3 dimensi, semuanya tidak boleh. Dalam hadis lain Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini, kata Nabi, mereka akan diadab pada hari kiamat kelak. Dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkan yang kalian telah ciptakan, yang telah kalian bentuk, rupa patung, apa namanya, 2 dimensi, kalian bikin hewan. Kata Allah, disiksa, suruh meniupkan ruh, ahyu ma khalaqtum. Ya. Dan disebutkan bahwasanya setiap gambar yang dia bikin, setiap patung dibuat menyiksa dia. Semakin banyak patung dia bikin, semakin dia tersiksa pada hari kiamat kelak. Allah juga dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa man adzlau mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencoba-coba menciptakan seperti ciptaanku, meniru sifat taswirku, maha membentuk. Siapa yang paling zalim? Orang yang mencoba meniru-niru. Kata Allah, "Fal yakhluqu sya'iratan wal yakhluqu habbatan." Ya. Kalau dia memang mampu, coba ciptakan apa namanya, namlah, bikin semut. Bisa enggak? Dengan bentuknya yang subhanallah, bikin semut, serangga dengan begitu lengkap, semuanya lengkapnya subhanallah untuk dia hidup. Siapa yang bisa bikin bentuk seperti itu? Kita mengkreasi saja, orang kalau bikin kreasi mobil aja butuh inilah butuh lama. Bagaimana bentuk makhluk yang luar biasa bisa bikin bentuknya seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian
Kata Allah, wal yakhluqu syairatan. Coba bikin syairah, gandum yang ditanam bisa tumbuh. Enggak ada yang bisa bikin. Oleh karena di antara dosa yang besar adalah meniru-niru Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang hukum membuat gambar. Ini kan? Hukum membuat gambar. Diperinci. Pertama, jika untuk disembah maka ini kekufuran. Ya, untuk membuat patung maksudnya patung makhluk hidup ya, apa bernyawa, manusia atau hewan? Manusia atau hewan? Patung atau gambar untuk disembah, diibadahi. Makin tidak ragu, inilah kekufuran, kufur. Ini yang model pertama. Model kedua, adalah tujuannya adalah bukan untuk disembah, tapi menyaingi ciptaan Allah. Maka ini kafir juga, mau nyaingi ciptaan Allah. Emang cuma Allah yang bisa bikin, saya juga bisa bikin. Nah, ini kafir karena tujuannya untuk menyaingi. Ini kafir. Yang ketiga, tidak bermaksud dengan poin 1 maupun 2. Itu dia bikin bukan untuk menyaingi, bukan untuk disembah, tapi sekedar senang-senang aja bikin patung, bikin gambar, makin dosa besar. Namun tidak kafir. Tidak kafir. Dia termasuk dosa besar. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diharamkannya membuat gambar atau patung bernyawa, patung makhluk bernyawa, sebabnya banyak, bukan satu aja. Karena sebenarnya mengatakan, oh tidak apa-apa, yang dilarang dulu kalau untuk disembah. Sekarang sudah nggak ada penyembahan lagi kepada patung. Yang benar bahwasanya diharamkan yang buat gambar atau patung makhluk bernyawa sebabnya banyak. Di antaranya misalnya tadi untuk disembah, mencegah kesyirikan, penyembahan berhala. Di antaranya. Kemudian di antara sebab ya adalah tadi mudhahat, menyerupai ciptaan Allah, dan Allah tidak suka. Menyerupai, menyaingi, ini juga tidak boleh. Ketiga, di antaranya malaikat tidak masuk. Rumah yang ada gambarnya, yang ada patungnya, meskipun tidak disembah, tapi ada patung, malaikat tidak masuk. Ini juga sebab dilarang. Ya, dilarang. Yang diantaranya sebab dilarang adalah pembuat patung
akan disuruh meniupkan ruh. Ruh patung tersebut pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini di antara sebab-sebab, ya. Kenapa kita dilarang untuk membuat patung atau dilarang membuat apa namanya? Gambar makhluk bernyawa. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita ini semua yang bentuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita dirahim sudah dibentuk. Fi ay suratin ma syaa rakkabak. Dengan bentuk apa saja Allah kehendaki untuk menyusunmu, Allah menyusun kita dalam bentuk tertentu yang Allah kehendaki. Ya. Dan manusia luar biasa, semua sidik jari beda satu dengan yang lainnya. Sidik jari beda-beda, wajah berbeda, kulit warna juga berbeda-beda, makhluk berbagai macam. Ini manusia saja, spesies manusia saja. Tidak ada dua manusia yang sama. Miliaran manusia dari dulu yang hidup sampai terakhir tidak ada yang sama persis dua. Bagaimana Allah bisa membentuk secara detail? Dan Dialah Maha pembentuk. Di sini kita mengetahui bagaimana keagungan Rabb kita yang telah memberi bentuk sekian banyak bentuk. Tidak ada yang mau membuat bentuk seperti ini, mendesain dengan bentuk yang begitu banyak kecuali Rabbul Alamin yang ilmunya tanpa batas. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib ini saja mungkin saya sampaikan Mas Dodi tentang dua nama Al-Bari dan Al-Musawwir. Intinya kita tahu bedanya, ada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq itu merencanakan, memberi kadar. Al-Bari mengeksekusi dari alam tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir bentukan dari ciptaan tersebut seperti apa, itulah Al-Musawwir. Dan kita manusia telah diciptakan dengan fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam bentuk yang terindah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah, ya. Dengan kemudian bentuk yang berimbang, ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakannya dan menyimbangkan engkau. Ini manusia adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan.